Senang sekali hari ini bisa kembali berdiri di depan sini to share something. Dan thank you buat teman-teman FGF Praise yang luar biasa. Thank you for the song. Thank you untuk semua jemaat hari ini. Saya mau cerita, ada satu cerita yang mungkin teman-teman baca di media sosial. Saya baca itu cerita ini di dalam media sosial saya. Jadi ada satu bapak yang datang ke gereja bersama dengan keluarganya waktu dia sampai di gereja. Ketika pendeta gembala di gereja itu menyampaikan firman Tuhan, telepon bapak ini lupa di silent. Teleponnya berdering, sangat kuat. Waktu teleponnya berdering, semua mata tertuju padanya. Jadi semua jemaat langsung, oh, nak sopan ini. Ada khotbah, handphonenya berdering. Habis ibadah, pendetanya turun dengan muka yang tidak enak, bilang, kamu mengganggu konsentrasi saya saat saya menyampaikan firman Tuhan. Oke, tim praise and worship datang mendekat ke bapak ini, dia bilang, kamu mengganggu suasana ibadah kita yang luar biasa, kita sudah bangun hadirat Tuhan tiba-tiba hancur dengan suasana dering handphone saudara. Bapak itu cuman diam saja. Banyak orang di gereja itu juga mengatakan hal yang sama. Kamu merusak suasana ibadah kita hanya dengan dering handphone itu. Bapak itu menjadi takut. Dan mulai hari itu saudara, Bapak itu memutuskan dia tidak akan pernah datang ke gereja itu lagi. Beberapa hari kemudian, pulang dari kantor, Bapak ini mampir di satu klub, satu lounge di kotanya. Waktu dia nongkrong di situ, pas dia duduk, ada satu waiter yang lewat di depannya, tiba-tiba kesenggol. Jatuhlah botol yang dipegang oleh waiter itu terkena di bajunya. Saudara tahu, bapak ini langsung bilang begini dalam hatinya, abis lagi ini. Kemarin di gereja kena, hari ini juga di sini kena. Tapi saudara tahu, yang terjadi, waiternya langsung minta maaf ke bapak itu. Pak, mohon maaf ya, saya yang salah. Dia bantu bapak itu ambil lap, mengeringkan badan kemeja karena kena di lengannya. Kemudian manajer dari lounge itu datang ke bapaknya dan bilang, menepuk pundaknya, dia bilang, it's okay bro, itu gak ada masalah. Saya minta maaf karena tim saya yang salah. Dia yang menumpahkan minuman itu. Kamu tenang aja, nanti saya kasih komplimen, kamu dapat minuman. Orang-orang di situ santai-santai saja. Dan mereka bilang, ya udah it's okay, kita fun aja. Gak usah terlalu takut dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia menikmati apa yang terjadi hari itu. Mulai hari itu, bapak itu memutuskan apa saudara? Setiap pulang kerja, dia akan mampir di lounge itu untuk menikmati pelayanan mereka. Hari ini, mungkin itu cerita yang simpel yang perlu kita cerna dalam pemikiran kita. Tapi gereja kita bulan ini sedang bicara tentang simplicity. Simplicity works, kesederhanaan. Pastor bicara tentang simplicity. Kemarin kita di Care Group bicara tentang simplicity. Sharon tadi bicara tentang simplicity. Tapi hari ini, seperti yang Sharon sampaikan tadi, saya mau melihat simplicity itu from another side dari sebuah kesederhanaan. Tidak sekedar sebuah gaya hidup, tidak sekedar sebuah ya udah kita jangan boros, kita harus mengatur semuanya dengan baik. Tapi saya mau melihat simplicity from the different thing di dalam gereja Tuhan yang saya mau kasih judulnya ini, Simplicity in Ministry. Kesederhanaan dalam pelayanan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, Simplicity in Ministry. Kesederhanaan dalam pelayanan. Oke. Apa kesederhanaan dalam pelayanan itu? Saya ingin kita akan belajar sama-sama hari ini. Kita akan belajar dari satu tokoh. Boleh lanjut? Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat-sangat tidak populis di dalam Alkitab, saudara. Yohanes Pembaptis. Kalau kita dengar cerita tentang Yohanes Pembaptis, kita akan selalu terbayang tentang seorang yang berseru-seru untuk bertobat dan membaptiskan orang. Yohanes Pembaptis kadang-kadang ceritanya muncul di saat Natal. Ketika Maria berkunjung ke rumah Elizabeth dan waktu itu Elizabeth sedang mengandung Yohanes,
Dan tiba-tiba Yohanes melonjak kegirangan di dalam kandungan Elisabet karena mendengar salam dari Maria. Yohanes Pembaptis bukan tokoh populis dalam Alkitab. Dia hanya dituliskan beberapa pasal di dalam kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pelayanannya tidak terlalu lama. Yohanes Pembaptis melayani di Yudea, di Yerusalem dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Sekali lagi, dia bukan Petrus yang lewat bersama dengan Yohanes di depan bait Allah dan dengan bayangan mereka orang-orang disembuhkan. Dia bukan Paulus yang menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat mula-mula bahkan sampai hari ini dan memberikan pandangan teologi yang benar, yang kuat untuk gereja Tuhan. Yohanes Pembaptis hanyalah seorang biasa yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan satu bagian kecil dalam pelayanan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus pada saat itu di Israel. Hari ini saya mau kita belajar tentang kesederhanaan di dalam pelayanan. A simplicity in a ministry. Dari seorang Yohanes Pembaptis. Boleh lanjut? Di sini dikatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 15 sampai 17. Boleh kita baca sama-sama? Oke, ada di sini di layar. Yohanes 1 ayat 15 sampai 17, 3, 2, 1. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes dalam pelayanannya yang hanya beberapa tahun menuliskan dan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus yang akan datang dan memberikan satu pelajaran buat saya dan saudara yang hari ini yang saya mau share tentang kesederhanaan di dalam pelayanan. Mari kita lihat bersama. Kesederhanaan dalam pelayanan, kesederhanaan dalam sebuah pelayanan, yang pertama memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita dan berfungsi di dalam panggilan tersebut. Simplicity in ministry artinya kita memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita dan kita berfungsi di dalam panggilan tersebut. Yohanes Pembaptis tahu dan paham fungsi dan panggilannya secara pribadi, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Boleh lanjut? Mari kita baca sama-sama. Di sini dikatakan, Yohanes 1 ayat 20 sampai 23. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yohanes 1 ayat 25-27 berkata, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, kalau saudara melihat bagian ini, Yohanes mengerti dengan jelas fungsi dan panggilannya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai Mesias. Dia tahu dia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia tahu fungsinya apa? Fungsinya adalah mempertobatkan orang dan membaptiskan orang pada saat itu.
Yohanes tahu jelas panggilan dan fungsinya di dalam pelayanan. That's the simplicity in a ministry. Saya mau mengencourage kita semua hari ini. What is your call? Apa panggilanmu? Mari kita lihat next slide dulu. Bagaimana cara kita memahami dan mengenal? Bagaimana cara kita memahami dan mengenal panggilan kita? Saya cuma menuliskan beberapa hal di sini. Bagaimana cara kita memahami dan mengenal panggilan kita. Yang pertama, supaya saudara tahu panggilan saudara, saudara harus bergaul karib dengan Allah yang memanggil saudara. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Tuhan paling tahu tujuan dia menciptakan seorang Kak Gladys Kambe. Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang paling tahu tujuan dia menciptakan seorang Sharon Pelealu. Bagaimana kita mengenal panggilan kita, bergaul karib dengan dia. Dan kita akan mengetahui mengapa dia memanggil kita. Mengapa kita ada di dunia ini. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui panggilan kita. Saudara harus mengaktifkan semua karunia roh di dalam diri saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita masuk di dalam panggilan Tuhan, dia memberikan roh bagi kita. Aktifkan semua karunia roh itu. Supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ini hal yang simpel, terlibatlah aktif dalam pelayanan. Kita gak akan pernah tahu bagian kita dalam pelayanan kalau kita tidak pernah memberi diri. Oke? Sekali lagi perhatikan ini. Kita tidak akan pernah tahu bagian kita dalam pelayanan kalau kita gak pernah memberi diri. Kalau Pak Chandra tidak pernah take a step untuk berdiri di sini as a singer, you never know what your call, Pak Chan. Ternyata Tuhan memanggil Pak Chan bisa jadi singers ya. Itu kan. We have to take a step. Masuk di dalam pelayanan. Memberi diri dalam pelayanan. Kita akan melihat itu nanti di bagian setelah ini. Ini yang paling penting buat saya. Tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam di dalam gereja lokal. Itu akan membantu kita menemukan dan mengenal panggilan kita. Dan mungkin yang terakhir tips dari saya adalah biarkan gembala saudara, teman pelayanan saudara, teman-teman saudara akan membantu saudara untuk menemukan panggilan itu. Saudara, beberapa bulan kemarin saya ditawarkan untuk terlibat dalam satu pelayanan mission yang namanya Any Tree Movement. Itu pelayanan dari kakak saya, dari KIS, pelayanan penginjilan. Waktu dia tawari saya join di dalam pelayanan ini, saya selalu bilang gini, I'm not called as a missionary. Saya tidak dipanggil sebagai seorang misionari. Saya nggak ngerti tentang masalah mission. Tapi kalau masalah pujian penyembahan, pengembalaan, that's okay, that's fine ya. Saya memang terlibat di dalam situ. Enggak, kamu tuh terlibat dalam pelayanan ini, nanti kamu yang ngurusin administrasi, kamu ngurusin back office, kamu ngurusin ini. Oke, I got the challenge. Saya menerima tantangan itu. Waktu saya masuk dalam tim ini 2 bulan kemarin, saya ngeblank saudara. Ngeblank banget. Saya bilang, Tuhan ini saya ngapain di sini? Dengar, ikut training. Mama saya sampai bilang, kalian training itu 1 hari, 2 hari, dari pagi sampai sore ngapain? Saya juga bingung mam, mempelajari ini gitu kan, karena masalah mission dan lain-lain. Tapi by the time, 2 bulan, sampai kemarin ketemu dengan tim mereka, sharing tentang, ya kita ternyata perlu ini. Saya mulai mengerti, oh ternyata Tuhan bawa saya dalam tim ini untuk melakukan bagian ini. Walaupun mungkin saya tidak melakukan seperti mereka, pergi ke suku-suku terpencil, menginjil orang satu dan yang lain. Tapi saya punya part di dalam tim ini untuk melengkapi tim ini. You know, kadang-kadang gembala kita, teman-teman kita, tim pelayanan kita akan membantu kita finding your call. Itu yang harus kita lakukan. Nah, karena kita lagi bicara tentang simplicity in ministry, saya ingin mengambil beberapa contoh yang simple dari jemaat di tempat ini. Tentang simplicity in ministry. Oke?
Saya nggak akan ngambil contoh dari orang-orang yang cukup terkenal di Google, tapi saya mau beberapa contoh di sini yang saya catat di catatan saya. Pertama, saya mau highlight tentang saudari saya, Vili dan brother Yandi. 24 tahun yang lalu waktu kami join di IFGF Tondano, mulai pelayanan worship, praise and worship. Waktu itu Vili mungkin masih belum join Yandi. Yandi waktu itu main bass, saya WL. Vili waktu itu masih datang-datang dengan Yandi. Akhirnya karena kita waktu itu posisi WL juga kurang, akhirnya kita push, Vili kamu harus jadi WL. Akhirnya Vili memberi diri untuk menjadi WL. Memberi diri, mempersiapkan diri, masuk ke dalam pelayanan. The simplicity in ministry yang saya mau highlight di sini adalah, kalau teman-teman melihat TYC bisa main di gereja kita, di minggu kelima, di ulang tahun gereja kita menikmati pelayanan mereka. Ada 2 orang ini yang memberi diri mereka untuk me-equip TYC, bermain musik, mengencourage mereka. That's the simplicity of ministry. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. That's the simplicity of ministry. They know their calling. Mereka tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, adik saya Sharon, kalau saudara melihat dia di posisi hari ini bisa pimpin pujian, bisa khotbah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dia ada di titik yang, ingat gak Alan waktu itu orang duduk di rumah di Renegetan, Sharon, papa, kakak, Sharon sampai bilang gini, waktu itu karena pendaftaran IPDN di tahun Sharon itu agak mundur, Sharon sampai bilang gini, "Pa, ini IPDN ini belum jelas kita juga bisa masuk apa enggak. Mendingan kita kuliah aja ambil psikologi di Unima. Supaya kita ya udah, jadi kalaupun misalnya nanti kita nggak keterima di IPDN, yang penting kita sok kuliah. Karena kalau kita nggak kuliah sekarang, nanti kalau kita nggak keterima di IPDN, nanti kita kuliah tahun depan." Sharon ngomong gitu, udah sambil nangis-nangis. Kok Ewin cuman bilang gini, "If you know God calls you to go to IPDN, God will provide everything." Itu titik awal yang saya lihat. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ya udah, nggak usah kuliah di Unima, ambil psikologi, saya tetap tunggu pendaftaran untuk IPDN. Dan saya melihat bagaimana Tuhan membawa dia di IPDN, masuk dengan penuh tantangan tapi dengan mulus. Dia got the challenge, menjawab tantangannya, pergi sampai ke Papua, bahkan sampai dia wisuda dan, "Len, kamu mau penempatan di mana?" "Papua, Kak." Sampai di Papua, waktu saya tuh orang yang kepo dengan kehidupannya. Jadi, "Sharon gimana? Udah ada pengumuman." Waktu itu di Makassar ya. "Udah Kak, Papua udah ada pengumuman, tapi kita nggak tahu kita penama di mana." Tiba-tiba, "Oh ternyata ada Kak, Papua Barat." "Oh Papua Barat, di kabupaten apa?" "Maibrat." "Itu nggak ada di peta itu Maibrat." Sharon. Tapi saudara lihat, she got the challenge. This is the simplicity of ministry. Dia tahu panggilannya. Dia pergi ke sana, menyelesaikan panggilannya, menjadi berkat buat keluarganya, bahkan menjadi berkat buat kita semua. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. A lot of simplicity in ministry around us. Di sekeliling kita. Cuma dengan hal yang simpel, mengetahui panggilan kita. Yang terakhir, ini contoh buat saya. Mama saya. She's not a populist woman. Dia bukan orang yang kayak papa saya yang bisa berdiri di depan, khotbah, campaign, courage orang di depan. Mama tuh bukan orang seperti itu. Tapi saudara tahu, yang saya lihat bagaimana dia mengerti panggilannya sebagai seorang ibu. Mengurus 3 anak laki-laki. Mengurus anak-anak yang kakak saya yang 2 yang pendeta dan yang almarhum. Kakak saya yang tua yang sekarang jadi pendeta. Itu sampai dokter karena dia terlibat narkoba dan dokter sampai vonis anak ibu kalau nggak, cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak gila mati. Karena dia udah overdosis dengan narkoba. Mama saya cuma bilang, "Enggak, saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan anak saya." She knows her call to be a mother. Pray for her children. Dan saudara,
Bertahun-tahun yang lalu dokter bilang itu. Sampai hari ini kakak saya udah umur 50-an dan melayani Tuhan sebagai seorang misionaris. Itu hasil doa seorang ibu. So, church, what is your call? Apa panggilan? This is the simplicity in ministry. Panggilan kita berdoa buat anak-anak kita. Panggilan kita berdoa buat orang tua kita. Panggilan kita untuk memberi. Panggilan kita untuk courage people. Panggilan kita mungkin, saudara, mungkin hanya dengan sentuhan kita. Hey bro, apa kabar? You can courage people. This is the simplicity of ministry. Yang saya mau kita semua menyadari. Ingatlah bahwa Allah memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa. Boleh lanjut slide-nya? Ingatlah adalah hal yang penting untuk kita mengenal, memahami, dan berfungsi seperti yang Allah mau dalam panggilan kita dalam memperlengkapi tubuh Kristus. Yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan yang spesifik, spesial, dan detail sesuai dengan keinginannya. Saudara, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara dengan panggilan yang spesifik, spesial, detail. Karena Dia mengasihi kita. Panggilannya sesuai dengan apa yang Dia mau bagi kita. Dan yang saya mau highlight di sini, Yohanes Pembaptis paham akan fungsi dalam pelayanannya dan tahu, saudara, ini yang paling penting. Dia paham pelayanannya. Dia paham batasan dalam pelayanannya. Penundukan diri yang kuat dan ketaatan dalam pelayanan merupakan wujud dari simplicity in ministry. Penundukan diri yang kuat, submission, obedient adalah wujud dari penundukan diri, dari simplicity in ministry. Yohanes gak pernah mengaku bahwa dia Mesias. Yohanes tahu bagiannya hanya sampai membaptis orang dan selesai. What's your call? Kenali panggilanmu. Mari kita berjalan di dalam panggilan itu. Yang kedua, yang terakhir, cuma 2 poin buat hari ini, biar gak lama. Yang kedua, kesederhanaan dalam pelayanan bicara tentang membangun pelayanan yang terpusat pada Kristus dan didasari dengan mengenal Dia secara pribadi. Simplicity in ministry bicara tentang pelayanan yang berpusat kepada Kristus yang dimulai dari pengenalan akan Dia secara pribadi. Yohanes Pembaptis memusatkan pelayanannya kepada Kristus. Semua yang dia lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Dia mengenal siapa Kristus dan dia menyaksikan pribadi Yesus dengan cara yang tepat. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 29 sampai 31 berkata seperti ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes tahu, tidak sekadar tahu panggilannya, tapi dia memusatkan semua pelayanannya kepada pribadi yang akan datang setelah dia. Yohanes tahu bahwa sesudah dia ada satu pribadi yang lebih besar daripada dia. Boleh next? Membangun pelayanan yang kristosentris, bukan egosentris. Kristosentris artinya semuanya terpusat kepada Kristus. Egosentris artinya membangun semua terpusat kepada diri kita. Pelayanan yang mengarahkan semua spotlight kepada Kristus tanpa tersisa sedikit pun untuk diri kita.
tanpa tersisa sedikit pun untuk menyoroti tentang siapa kita. Adalah landasan yang kuat dalam simplicity of ministry. Meletakkan Kristus sebagai dasar dan pusat dari semua tujuan dan target pencapaian kita. Saudara, bagaimana pelayanan kita hari-hari ini? Mari memusatkan semuanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ketika kita memusatkan semuanya kepada Kristus, artinya kita melepaskan hak kita. Hak kita untuk apa? Kadang-kadang hak kita untuk marah, hak kita untuk kecewa, hak kita untuk tersinggung, hak kita untuk merasa tidak dihargai karena perlakuan orang di sekeliling kita. Tapi saudara tahu, semua hal yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, izinkan kita mengenal kehendak Tuhan bagi setiap kita. Ketika orang mengecewakan kita, ketika orang melukai kita, ketika kita seakan-akan tidak dihargai, belajarlah mengenal kehendak Allah. Ketika kita ada dalam satu masalah, ketika kita ada dalam satu kebimbangan, belajarlah mengenal. Saya suka sekali lagu yang tadi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Dia. That's the simple thing to sing ya. Tapi the hardest thing to do. Hal yang sangat simpel untuk kita nyanyikan. Tapi mungkin berat memang untuk kita lakukan. Saya sharing ini buat teman-teman, buat gereja hari ini. Bukan berarti I'm a perfect man. Tapi karena saya melewati setiap proses demi proses itu. Saya orang yang selalu merasa kadang-kadang kecewa. Merasa tidak dihargai. Terluka oleh kejadian di sekeliling saya. Tapi sampai di satu titik, saya mau mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Come on church. Kita di hari-hari ini, mari kita bangun ini. Boleh next? Simplicity in ministry, ini yang saya mau tekankan di akhir sharing saya hari ini. Simplicity in ministry, kesederhanaan dalam pelayanan, bukanlah sebuah gagasan untuk mengajak saudara untuk hanya melakukan satu bagian dalam pelayanan. Oh berarti kalau kita belajar tentang simplicity of ministry, berarti kita nggak usah jadi singers deh, biar kita nggak perlu tampil di depan. Atau ya udah kita di belakang layar aja. No. Simplicity of ministry in ministry bukanlah sebuah gagasan untuk membatasi pelayanan saudara. Bukanlah sebuah ajakan untuk oke, mari kita pelayanan di belakang aja supaya kita tidak terlihat oleh apapun juga. Tapi simplicity in ministry sebuah gagasan untuk mengajak kita untuk melihat kembali dasar dari pelayanan yang kita bangun. Gereja kita akan segera selesai dalam waktu ini. Ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan kita tahun depan, di tahun ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan bawa buat gereja kita, melengkapi gereja ini. Tapi saya mau ingatkan buat kita. Mari ingatlah kembali dasar dari pelayanan kita. Simplicity in ministry. Mengenal panggilan kita. Adalah hal yang indah. Adalah hal yang indah. Ketika kita mengenal panggilan kita. Kalau kita mengenal panggilan kita gak akan perlu gontok-gontokan satu dengan yang lain. Kita gak akan bilang, kok yang ini pelayanannya begini, saya cuman begini. Kok yang ini begini, saya cuman begini. Karena kita mengerti panggilan kita. Saudara tahu, Tuhan sedang membawa banyak hal yang baru buat gereja kita. Charin ini adalah anak dari saudara saya. Ini sesuatu yang saya gak pernah pikir loh Charin. Tiba-tiba mamanya telepon saya. Bro, nguni ada remaja di gereja. Ada, cuman orang remaja itu paling formanya lebih ke fellowship, nongkrong, sharing. Kenapa? Kita anak itu bergereja di sana, ikut remaja di sana, bertumbuh di sana. Oh, welcome kita bilang. Dan itu sesuatu, bayangkan, sesuatu yang masa kita nggak cari, nggak tanya, mana ada anak remaja nggak? Tuhan bawa loh.
jiwa datang ke sini. Dan ini hasilnya. Boleh tepuk tangan buat Carin? Thank you ya, bilang mama ya. Let you come this church, join this church, bertumbuh dalam gereja ini. Teman-teman yang lain, teman-teman pemain musik kita, mereka dari gereja-gereja yang lain, mereka memberi diri untuk melayani di gereja ini. Dengan satu tujuan, Tuhan dimuliakan. Tuhan lagi bekerja atas gereja ini. Tuhan lagi do something buat kita. Let's prepare the good foundation untuk pelayanan kita. Simplicity in ministry. Gagasan ini sebenarnya untuk hal ini yang saya mau bilang buat saudara. Simplicity in ministry akan membuat kebanggaan kepada diri sendiri berubah menjadi sebuah ketulusan. Saudara boleh lihat? Simplicity in ministry membuat sebuah kebanggaan. Kalau bukan kita, akan berubah menjadi semua karena Tuhan yang memberkati pelayanan ini. Sebuah kebanggaan akan berganti dengan ketulusan. Sebuah keegoisan akan berganti dengan kerendahan hati. Dan sebuah pengalaman akan berganti dengan penyerahan total. Setiap minggu saya datang di gereja ini, setiap saya mau WL, saya selalu berharap Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang lain. Kita nggak akan pernah bisa berharap dengan pengalaman, oh kan minggu kemarin Tuhan bekerja begini, 2 minggu kemarin, no. Berharaplah sesuatu yang baru. Bukan dengan pengalaman-pengalaman kita. Bukan dengan kehebatan-kehebatan kita. Bukan dengan sejarah kekuatan peperangan kita. Pastor Jimmy Untora selalu berkata, masa lalu adalah peta perjalanan untuk masa depan. Sebuah peta, sebuah kenangan. Bukan untuk tempat kita tinggal dan selalu ada di situ. Mari kita berjalan ke depan. Pengalaman hanyalah menjadi sebuah pengalaman. Tapi pengalaman di dalam simplicity in ministry akan menjadi sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Yang terakhir, dari semua hal yang Yohanes Pembaptis katakan. Saya boleh undang teman-teman pemain musik? Dari semua hal yang Yohanes Pembaptis katakan tentang Tuhan, tentang siapa dirinya. Yang saya baca di dalam Alkitab, cuman Yohanes Pembaptis yang bisa bilang ini. Dia harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Hanya Yohanes Pembaptis yang menuliskan itu. Dia harus semakin besar dan aku semakin berkurang. Simplicity in ministry akan berakhir di satu titik. Dia semakin besar dan kita semakin berkurang. Dia semakin terlihat dan kita gak perlu terlihat. Salibnya yang semakin besar, kita gak perlu terkenal. Karena tujuan pelayanan bukan menjadi terkenal. Saya jadi WL dari tahun 96. I'm not expected untuk, mungkin nanti saya satu saat ada album atau apa, no. I walk in my call. Berjalan di dalam panggilan. Saudara, hari ini biar dia semakin besar dalam hidup kita. Biar kita semakin berkurang. Biar kita gak pernah terlihat. Biar orang tidak menganggap kita ada. Yang penting dia ada. Biar orang tidak memperhitungkan kita. Biar kehadiran kita pun tidak pernah dianggap oleh orang. Tapi dia yang terlihat oleh orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.